Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam ya, tergantung Anda yang buka video ini kapan saja. Semoga tetap semangat supaya tetap sehat. Kalau Anda sehat di masa pandemi ini, insya Allah semua aktivitas Anda akan berjalan dengan lancar ya. Ya Mas Mbak, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Kita akan masuk satu teori berikutnya, yaitu bagaimana melihat bisnis keluarga yang gagal dan berhasil ya. Kemarin kita sudah bicara tentang kunci sukses dari bisnis keluarga. Sekarang kita akan bicarakan tentang indikator di mana bisnis keluarga itu bisa kita lihat, bisa kita nilai gagal atau berhasil ya. Dalam materi kita lihat di sini perusahaan keluarga. Jadi perusahaan keluarga yang berhasil ya, jadi tolak ukurnya adalah yang berhasil saja. Nanti kalau yang gagal berarti sebalikannya daripada itu ya. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan keluarga yang mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama. Jadi eksistensi perusahaan ini menjadi sebuah indikator yang paling dominan untuk menilai bagaimana perusahaan ini berhasil atau tidak berhasil. Kenapa? Karena eksistensi ini atau lama tidaknya perusahaan ini sudah sangat berpengaruh sekali terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Artinya semakin lama perusahaan itu eksistensinya lama, berarti dia sudah melalui beberapa tahapan-tahapan, fase-fase di mana perusahaan ini pasti ada lahir, terus mandiri, berhasil ya, terus ada frekuensi di mana fase di mana menurun. Sehingga kalau kita lihat eksistensinya semakin lama, berarti perusahaan ini atau keluarga perusahaan bisnis ini pasti akan sudah sering juga mendapati permasalahan-permasalahan ya. Nah, yang kedua, melewati beberapa generasi dan memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi ya. Semangat kewirausahaan adalah apa? Semangat kemandirian. Bagaimana sebuah perusahaan keluarga, bisnis keluarga ini selain punya eksistensi yang lama, dia juga selalu memunculkan ya kemandirian. Bagaimana perusahaan itu bisa mandiri, bagaimana perusahaan itu bisa lebih bermanfaat, bagaimana perusahaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa dibanggakan, yang bisa digunakan oleh orang banyak. Ini bagian dari semangat kewirausahaan, semangat kemandirian ya. Jadi itu salah satu indikator. Terus ada lagi mereka yang tidak cepat berpuas diri dengan kesuksesan yang telah diraih. Salah satu indikator juga bagaimana perusahaan tidak mudah berpuas diri. Artinya apa? Dia selalu melakukan inovasi ya, selalu melakukan kreativitas, selalu mencari peluang-peluang baru ya, pengembangan baru. Perusahaan ini seperti apa? Manajemen yang harus dilakukan seperti apa? Ya. Nah, ini bagian dari perusahaan yang berhasil. Salah satunya juga termasuknya apa? Bagaimana menjaga keberlanjutan perusahaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan suksesi ya, terus menyempurnakan manajemen yang mungkin sebelumnya kurang baik atau manajemen yang tidak sesuai dengan eranya ya. Nah, efektivitas yang selalu dilakukan oleh perusahaan tersebut ya, ini bagian dari tadi tidak mudah berpuas diri dengan keadaan. Nah, ini adalah bagian dari indikator perusahaan yang berhasil ya. Nah, salah satu juga apa? Berani mengambil risiko yang terkalkulasi. Jadi terkalkulasi itu diperhitungkan. Jadi kalau kita bicara risiko yang tidak diperhitungkan atau gambling, itu bukan bisnis. Jadi bisnis itu tidak ada gambling. Kalau gambling tanpa strategi ya, tanpa target ya, pengambilan risiko yang tidak diperhitungkan itu bukan bisnis. Kalau bisnis harus ya punya target, bisnis punya strategi, bisnis punya kalkulasi-kalkulasi atau perhitungan-perhitungan
Nah, ini namanya bisnis. Sehingga kalau perusahaan itu mengambil langkah-langkah ya pengembangan, mengambil langkah-langkah kreativitas inovasi, baik itu secara manajerial maupun produksi dan lain sebagainya, ya dia harus punya kalkulasi-kalkulasi yang jelas. Artinya apa? Kalkulasi yang jelas itu akan menimbulkan situasi di mana ya keberhasilan dari apa yang dilakukan. Kalau sampai tidak berhasil, tapi sudah dilakukan dengan kalkulasi yang jelas, nah itu bagian dari evaluasi nantinya. Ya, seperti yang kita sampaikan di awal, strategi yang dilakukan apabila berhasil maka dipertahankan, apabila kurang berhasil maka harus perlu dimodifikasi, tapi kalau gagal baru diganti. Ya, contoh seperti itu. Sehingga perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga apabila dia berpijak kepada tadi ya hal-hal yang saya sampaikan di awal tadi, ini indikator-indikator itu bisa menjadi patokan bahwa perusahaan itu berhasil. Lah kebalikannya, kalau perusahaan tidak berhasil apa? Ya sudah pasti ya kebalikan dari tadi, perusahaan itu tidak punya eksistensi yang lama, dia hanya bertahan satu generasi, tidak sampai kepada generasi kedua, apalagi sampai generasi ketiga. Ya, karena apa? Peralihan generasi tidak mudah. Ya, butuh kekuatan, butuh kefokusan, butuh komitmen yang jelas dan tegas, ya. Supaya apa? Eksistensi itu bisa berjalan dengan lama. Ya, ini indikator yang awal bagi sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh keluarga. Yang kedua, tidak mempunyai semangat kewirausahaan. Artinya apa? Ya, perusahaan ini tidak mengedepankan tentang kemandirian, tidak mengedepankan tentang hal yang berhubungan dengan efisien, efektivitas. Ya, contohnya apa? Manajemen di dalamnya tidak terukur, tidak dikelola, tidak diawasi dengan baik. Ya, baik manajemen pribadi mereka yang pemilik maupun manajemen dari perusahaan sendiri. Karena apa? Kesalahan di manajemen pribadi kalau dalam perusahaan bisnis yang dimiliki oleh keluarga itu sangat-sangat berpengaruh terhadap ya kemajuan atau kemunduran dari perusahaan itu sendiri. Jadi tidak bisa terlepas. Sehingga kita bisa pastikan kalau dia pegang perusahaan baik, manajemen kepada dirinya pasti baik. Ya. Tapi kalau manajemen dengan dirinya tidak baik, ya itu sudah bisa dipastikan dia untuk memegang perusahaan atau memegang bisnis mesti akan sulit. Karena apa? Bisnis yang terkecil adalah bagaimana kita mengelola, mengatur diri kita, ya kan? Jadi kalau kita bicara manajemen, kita bicara bisnis, kita bicara pengaturan, yang paling terkecil adalah bagaimana mengatur diri kita. Kalau mengatur yang terkecil, mengatur diri kita, mengontrol diri kita saja tidak bisa, apalagi mengontrol sistem yang begitu besar. Nah, itu sudah pasti bisa kita lihat di situ, ya. Yang kedua, yang berikutnya, semakin maju perusahaan keluarga, semakin jelas aturan tentang ya kepemilikan, manajemen dan tata kelola, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini penting sekali ya antara kepemilikan, manajemen dan tata kelola. Seperti ibaratnya kemarin sudah sampaikan di awal 3 kaki ya. Di perusahaan keluarga itu ada 3 kaki yang saling mensinkron dan saling menguatkan ya, kepemilikan, manajemen dan tata kelola. Ketiganya mensyaratkan keterampilan, bagaimana gaya dan kapabilitas yang berbeda. Kegagalan memisahkan ketiga hal tersebut meningkatkan risiko kegagalan perusahaan yang harus dibayar dengan mahal ya, antara kepemilikan, antara manajemen dan tata kelola dari perusahaan tersebut ya. Jadi sehingga harus sinkron antara ketiganya tersebut ya. Kita lihat berikutnya. Tak kalah penting, perusahaan keluarga justru seringkali dikenang karena kemampuannya dalam melewati masa-masa sulit. Artinya apa? Eksistensi yang begitu lama ini sudah pasti tidak akan bisa lama kalau tidak bisa melewati masa-masa sulit. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, secara grafik perusahaan itu ibarat orang berlari, ya kan? Dia orang hidup, lahir, ya kan?
terus mulai bisa merangkak, ya kan, mulai belajar berdiri, mulai bisa jalan, mulai bisa lari, ya. Tapi pada satu titik, nah dia pasti akan turun juga grafiknya, mulai ya turun tua ya, yang sebelumnya bisa lari kencang jadi larinya nggak kencang, yang sebelumnya bisa lari nggak kencang jadi tinggal bisa berjalan sampai titik kulminasi yang terendah. Begitu pula bisnis, perusahaan bisnis yang dimiliki oleh keluarga, ada fluktuasi, ada fase-fase seperti itu. Nah, pada saat waktu-waktu tersulit, yang sulit inilah sebetulnya di mana ujian terhadap eksistensi dari perusahaan yang notabene dimiliki oleh keluarga. Apakah dia bisa melewati dengan baik, tapi apakah dia malah terjerumus hancur dan akhirnya menghancurkan perusahaan? Nah, ini bisa kita lihat dari eksistensi perusahaan yang ada di perusahaan bisnis dimiliki oleh keluarga. Ya. Bagaimana memperbarui model bisnis? Ya, kita tahu bisnis ini sangat-sangat perubahannya sangat begitu cepat. Yang sebelumnya manual jadi digital, yang sebelumnya manual jadi mekanis, yang sebelumnya manual jadi elektronik, yang sebetulnya ini kan perubahan. Yang sebelumnya tidak menggunakan teknologi menjadi menggunakan teknologi. Teknologi berubah lagi, ada teknologi informasi yang lebih cepat. Ya, ada teknologi digital yang akan lebih efisien, efektif. Itu akan mempengaruhi semua strategi yang dilakukan dalam perusahaan. Ya, ibaratnya apa? Satu ini berubah, semua akan berubah. Ya, jadi termasuk mempengaruhi model bisnisnya, baik produknya, baik harganya, baik cara memproduksinya, baik cara promosinya, baik bagaimana menghandle sumber daya manusianya dan sebagainya. Ini perlu adanya pemperbaruan model, ya. Terus ada lagi Pak, mengimplementasikan keputusan yang sulit seraya mengelola resistensi, ya. Dalam perusahaan bisnis keluarga, keputusan-keputusan yang sulit untuk diambil seringkali muncul, ya. Tapi bagaimana keputusan yang sulit itu bisa diimplementasikan terhadap langkah-langkah strategi-strategi yang lebih mudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk apa? Untuk mengelola resistensinya. Nah, ini penting kita pahami juga, ya. Ibaratnya apa? Kesulitan yang besar dimunculkan dengan solusi dan dilakukan implementasinya lebih ringan. Jadi tidak membuat yang ruwet, ya. Tapi bagaimana mensederhanakan yang ruwet. Nah, itu. Berikutnya pula apa? Menjaga hubungan keluarga tetap utuh di tengah-tengah krisis yang melanda. Ini tidak mudah, ya. Seringkali perusahaan bisnis keluarga itu muncul krisis, ya, ketidakpercayaan, krisis multidimensi yang diawali dengan krisis keluarga dahulu. Ya, karena krisis keluarga itu seringkali tidak objektif, dia sangat-sangat subjektif. Ya, lah ini bagaimana dia bisa menjaga hubungan kekeluargaan tetap utuh. Ya, ini perlu adanya mengkrit yang khusus dan ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan keluarga yang berhasil, yang berhasil akan membentuk, ya, citra dan reputasi. Jadi perusahaan keluarga ini penting, citra dan reputasi itu penting. Karena apa? Ini berhubungan dengan stakeholder yang lain, berhubungan dengan kepercayaan, ya, orang internal maupun eksternal di dalam bagaimana menjaga perusahaan tersebut, ya. Karena apa? Tanpa kepercayaan yang kuat baik secara internal maupun eksternal, perusahaan keluarga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Apalagi untuk menjaga eksistensi, ini penting adanya, ya, bagaimana caranya supaya bisa menjaga citra dan reputasi yang baik di dalam perusahaan tersebut. Jadi terbukti perusahaan keluarga memiliki kekuatan tersendiri. Jika dikelola dengan benar, perusahaan keluarga dapat berumur panjang. Ya, pengelolaannya harus benar, pengelolaannya harus tepat, pengelolaannya harus akurat, ya, dengan strategi, langkah-langkah, ya, terus evaluasi seperti apa yang harus dilakukan. Ini harus terukur, ya, harus terukur, terkalkulasi dengan baik, ya, sehingga apabila indikator-indikator yang ada di depan tadi muncul dalam sebuah perusahaan, khususnya perusahaan keluarga, sudah kita bisa pastikan kalau perusahaan keluarga itu berhasil, ya.
Sebaliknya, kalau indikator itu tidak dipunyai, tidak dimiliki oleh sebuah perusahaan keluarga, sudah barang tentu perusahaan keluarga itu bisa dikatakan perusahaan keluarga yang gagal. Dan pada satu titik ketika kalau kegagalan itu tidak cepat diperbarui, tidak diperbaiki, bisa juga menjadi titik kehancuran dari perusahaan yang notabene dimiliki oleh keluarga. Ya, yang sedikit ini semoga ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.